Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Izzurohman Abadi dengan NIM 230611603. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal-soal dari kode etik wasit bulu tangkis. Yang pertama adalah apa yang harus dilakukan wasit jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan? Jawabannya adalah C. Membuat keputusan baru. Alasannya karena wasit harus membuat keputusan baru karena kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi hasil permainan. Dengan membuat keputusan baru, wasit dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan tepat. Untuk yang kedua adalah apa yang harus menjadi prioritas utama wasit dalam mengambil keputusan. Jawabannya adalah E. Kepentingan keadilan dan kesetaraan. Alasannya karena keadilan dan kesetaraan harus menjadi prioritas utama wasit dalam mengambil keputusan karena wasit harus memastikan bahwa semua pemain memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan permainan. Untuk yang ketiga adalah bagaimana wasit harus bersikap jika terjadi protes dari pemain atau tim. Jawabannya adalah C, yaitu menerima protes tersebut dan mempertimbangkan kembali keputusan. Alasannya karena wasit harus menerima protes dari pemain atau tim dan mempertimbangkan kembali keputusan karena protes dapat menunjukkan bahwa keputusan yang diambil tidak adil atau tidak tepat. Untuk yang selanjutnya, nomor 4, apa yang harus dilakukan wasit jika terjadi insiden yang tidak diatur dalam peraturan permainan? Jawabannya adalah A, menggunakan kebijakan sendiri. Asalnya karena wasit harus menggunakan kebijakan sendiri jika terjadi insiden yang tidak diatur dalam peraturan permainan karena wasit harus dapat menilai situasi dan membuat keputusan yang adil dan tepat. Untuk yang terakhir nomor 5, apa yang harus menjadi prinsip utama wasit dalam menjalankan tugasnya? Jawabannya adalah A, keadilan dan kesetaraan. Alasannya, keadilan dan kesetaraan harus menjadi prinsip utama wasit dalam menjalankan tugasnya karena wasit harus memastikan bahwa semua pemain memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan permainan. Untuk yang selanjutnya adalah kode etik pelatih. Nomor 1, apa yang harus dilakukan pelatih jika permainannya melakukan pelanggaran etika? Jawabannya adalah C, memberikan nasihat dan bimbingan kepada pemain tersebut. Alasannya karena pelatih harus memberikan nasihat dan bimbingan kepada pemain yang melakukan pelanggaran etika karena hal ini dapat membantu pemain memahami kesalahan mereka dan memperbaiki perilaku mereka di masa depan. Soal nomor 2, apa yang harus menjadi prioritas utama pelatih dalam melatih pemain? Jawabannya adalah C, meningkatkan kesadaran dan keputusan terhadap etika. Alasannya karena meningkatkan kesadaran dan keputusan terhadap etika harus menjadi prioritas utama pelatih karena etika adalah fondasi dari perilaku yang baik dan sportif. Untuk yang nomor 3 adalah bagaimana pelatih harus bersikap jika pemainnya mengalami cedera. Jawabannya adalah C, memberikan pertolongan pertama kepada pemain tersebut. Alasannya karena pelatih harus memberikan pertolongan pertama kepada pemain yang mengalami cedera karena hal ini dapat membantu mencegah cedera menjadi lebih parah dan membantu pemain pulih lebih cepat. Selain itu, memberikan pertolongan pertama juga dapat membantu membangun kepercayaan antara pelatih dan pemain. Untuk yang selanjutnya nomor 4, apa yang harus dilakukan pelatih jika terjadi konflik antar pemain? Jawabannya adalah C, membantu menyelesaikan konflik tersebut dengan cara yang adil. Alasannya, pelatih harus membantu menyelesaikan konflik antara pemain dengan cara yang adil karena hal ini dapat membantu mencegah konflik menjadi lebih parah dan membantu pemain memahami pentingnya bekerja sama dan menghormati satu sama lain. Untuk yang terakhir, nomor 5, apa yang harus menjadi prinsip utama pelatih dalam melatih pemain? Jawabannya adalah C, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap etika. Alasannya meningkatkan kesadaran dan membutuhkan kesadaran dan kepatuhan terhadap etika harus menjadi prinsip utama pelatih karena etika adalah fondasi dari perilaku yang baik dan sportif. Yang selanjutnya adalah kode etik pemanfaatan. Nomor 1, apa yang harus dilakukan oleh seseorang pemain bulu tangkis jika lawannya melakukan pelanggaran etika? Jawabannya adalah C, melaporkan pelanggaran tersebut kepada wasit. Alasannya melaporkan pelanggaran etika kepada wasit adalah langkah yang tepat karena wasit memiliki otoritas untuk memanggil tindakan yang tepat terhadap pelanggaran tersebut. Dengan melaporkan pelanggaran tersebut, pemain dapat membantu memastikan bahwa permainan berjalan adil dan sportif. Untuk yang kedua,
Apa yang harus menjadi prioritas utama dalam pemanfaatan bulu tangkis? Jawabannya adalah C. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap etika. Alasannya, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap etika harus menjadi prioritas utama dalam pemanfaatan bulu tangkis karena etika adalah fondasi dari perilaku yang baik dan sportif. Untuk yang selanjutnya nomor 3, bagaimana seorang pemain bulu tangkis harus bersikap jika mengalami kekalahan? Jawabannya adalah C. Menerima kekalahan dengan sportif. Alasannya, menerima kekalahan dengan sportif adalah langkah yang tepat karena hal ini menunjukkan bahwa pemain memiliki mental yang kuat dan dapat menerima kekalahan dengan lapang dada. Dan yang nomor 4, apa yang harus dilakukan oleh seorang wasit jika konflik antar pemain? Jawabannya adalah C. Membantu menyelesaikan konflik tersebut dengan cara yang adil. Alasannya, membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang adil adalah langkah yang tepat karena wasit memiliki otoritas untuk mengambil tindakan yang tepat terhadap konflik tersebut. Untuk yang terakhir nomor 5, apa yang harus menjadi prinsip utama dalam pemanfaatan bulu tangkis? Jawabannya adalah C. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap etika. Alasannya, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap etika harus menjadi prinsip utama dalam pemanfaatan bulu tangkis karena etika adalah fondasi dari perilaku yang baik dan sportif.